Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Boruto dan Eida berusaha menghindari kejaran para Sumeaka dan pecahan Jubi yang terus memburu mereka. Dengan kuchio seelangnya, Boruto membawa Eida menuju sebuah tempat yang dirahasiakan, sebuah gua besar yang gelap dan menyeramkan. Saat mereka tiba, hawa cakra yang luar biasa kuat langsung menyambut mereka, membuat Eida bergidik ngeri. Boruto, tempat ini, gumam Eida, matanya memandang sekeliling goa yang penuh dengan bayangan pekat. Namun sebelum Eida menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara misterius tanpa wujud bergema di dalam goa. Kau terlalu lama, Boruto. Apa yang membuatmu baru tiba di sini sekarang? Boruto menatap ke depan dengan serius. Aku terlalu banyak terjebak dalam urusan yang merepotkan. Tapi aku akhirnya sampai di sini. Dan aku harus mengatakan bahwa aku membutuhkan bantuanmu. Suara itu tertawa kecil, dingin namun penuh wibawa. Jadi, akhirnya saat itu tiba. Kau ingin membangunkanku? Apakah situasi sudah sedemikian parah hingga kau tak bisa mengatasinya sendiri? Boruto mengangguk. Ya, aku membutuhkannya. Eida, yang masih bingung, berbisik, Boruto, siapa itu? Aku tidak bisa melihatnya. Boruto menjawab singkat, kau takkan bisa melihatnya. Aku menggunakan Byakugan untuk melihat keberadaannya. Suara itu kembali bergema. Penggunaan titisan Otsutsuki. Jadi, kau membawa dia ke sini, Boruto? Bukankah dia bagian dari kekacauan dunia saat ini? Tidak, jawab Boruto tegas. Dia bukan seperti yang kau pikirkan. Jangan terlalu lama berprasangka. Aku membutuhkan jawaban, dan waktuku tidak banyak. Tunjukkan wujudmu sekarang. Tiba-tiba, gumpalan asap hitam mulai muncul dari kejauhan dalam gelapnya goa. Dari dalam asap itu, seseorang melangkah keluar. Eida terkejut. Apa? Otsutsuki? Boruto, siapa dia? Pria itu adalah Toneri Otsutsuki. Dengan tatapan tenang, dia berkata, Boruto, kau tahu bahwa aku masih berada dalam kondisi yang sama sejak kau membebaskanku dari segel Fuinjutsu Urashiki. Setengah kekuatanku dan Tenseiganku telah hilang. Boruto menghela napas panjang. Maaf, Toneri. Kali ini aku harus merepotkanmu lagi. Aku hanya ingin tahu, bagaimana caranya mengembalikan pecahan Jubi itu menjadi wujud asli mereka, Shinju? Toneri menatapnya dalam, lalu tersenyum tipis. Momoshiki, wajahmu menunjukkan kebencian yang mendalam padaku. Ironis, Otsutsuki murni dengan kasta tertinggi harus menumpang tubuh manusia selama ini. Momoshiki, melalui tubuh Boruto, menjawab dengan suara dingin. Aku tidak percaya kau bisa selamat dari segel Urashiki. Dan aku lebih terkejut lagi, bocah ini mengetahui keberadaanmu. Toneri menjawab dengan tenang. Aku sudah memutuskan tabir antara Boruto dan kau. Itu sebabnya kau tidak pernah bisa melihatku sebelumnya. Boruto memotong, sudah cukup. Hiraukan saja dia, Toneri. Dia tidak penting sekarang. Aku membutuhkan bantuanmu. Apa yang harus kulakukan? Toneri mengangkat tangan, dan dari atas puing-puing goa, banyak kugutsu muncul, melayang di udara. Aku akan menyebarkan kugutsu ini untuk mengamati situasi. Mengenai pecahan Jubi, aku hanya bisa mengatakan satu hal. Jangan pernah berpaku pada cara biasa untuk mengalahkan mereka. Kau harus berpikir di luar batas. Eida, yang mendengar ini, menatap Boruto dengan khawatir. Apa maksudnya, Boruto? Toneri melanjutkan. Adikmu, Himawari, akan menjadi target mereka. Mungkin kau tidak menyadarinya, tapi itu sudah dimulai.
Boruto terkejut. Himawari? Apa maksudmu? Dia baik-baik saja, kan? Toneri mengangguk pelan. Saat ini dia baik-baik saja. Namun, para Shinju akan mencarinya. Jangan biarkan dia sendirian. Ingat itu. Setelah berkata demikian, Toneri mengangkat tangannya, memanggil sebuah patung raksasa yang menyerupai Hamura Otsutsuki. Wujud ini hanyalah bayanganku. Wujud asliku tetap berada di bulan. Aku telah menempatkan separuh jiwaku di sini untuk membantumu, Boruto. Dan sebelum aku menghilang, ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Toneri mendekati Boruto, menyentuh kepalanya, dan menciptakan sebuah segel jutsu. Tubuh Toneri memancarkan cakra hijau yang berpindah ke tubuh Boruto. Eida menyaksikan dengan kaget, tak mampu berkata apa-apa. Boruto merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Ini kekuatanmu, Toneri? Toneri memotong dengan tegas. Cukup, Boruto. Jangan bertanya lagi. Ingat, jika kau punya kesempatan untuk menyelamatkan adikmu, lakukanlah. Dan satu hal terakhir, ayahmu telah bangkit kembali. Namun, dia bukan lagi orang yang kau kenal. Jaga adikmu dari ancaman apapun. Setelah memberikan pesan terakhirnya, Toneri menghilang seperti asap yang tertiup angin. Boruto berdiri diam, mencerna semua yang baru saja terjadi. Dia menoleh ke arah Eida. Seperti yang kau dengar, Eida, aku harap kau menjaga rahasia ini dari Kawaki. Aku memohon padamu. Eida mengangguk pelan, matanya penuh tekad. Aku mengerti. Mulai sekarang, aku akan berada di pihakmu, Boruto. Bukan di pihaknya. Boruto tersenyum samar. Jika semua ini berakhir, sebelum aku pergi, aku ingin kita bisa bersama seperti dulu, di bawah atap yang sama. Eida tersipu, tetapi dia berusaha menyembunyikan emosinya. Aku juga berharap semua ini segera selesai. Terlalu melelahkan untuk terus seperti ini. Tapi apapun yang terjadi, aku akan bertanggung jawab atas keputusan ini. Dengan kekuatan baru dari Toneri, tubuh Boruto memancarkan aura biru kehijauan. Mode Tenseigan kini menjadi bagian darinya. Kekuatan ini luar biasa, ucap Boruto, menatap tangannya yang bercahaya. Tapi aku harus menggunakannya dengan bijak. Namun, ketenangan mereka tidak berlangsung lama. Saat Boruto dan Eida hendak meninggalkan tempat itu, hawa cakra menakutkan mendekat. Boruto memfokuskan byakugannya, mencoba melacak sumbernya. Tiba-tiba, ledakan bom api menghantam tempat itu. Boruto dengan sigap menyerap serangan menggunakan karma miliknya. Ini tidak main-main, gumamnya. Dia segera membuat Kage Bunshin untuk melindungi Eida yang ada di belakang. Ketika debu reda, pemandangan yang terlihat di depan mereka membuat Boruto terkejut. Sebuah patung Gedomazo berdiri megah, dikendalikan oleh seseorang yang tidak terlihat, dikelilingi oleh ratusan pasukan Suemaka. Tidak salah lagi, gumam Boruto. Itu adalah cangkang Juubi peninggalan Kaguya, tapi bagaimana bisa ada di sini? Momoshiki tertawa di dalam pikirannya. Kau seharusnya tahu, bocah. Ini adalah akhir dari segalanya. Aku sudah bilang, kali ini kau tidak akan seberuntung sebelumnya. Eida menatap Boruto cemas. Biarkan aku menggunakan Senrigan untuk melihat siapa yang ada di luar. Jangan, sergah Boruto. Jika kau menggunakannya, mereka akan tahu keberadaan kita. Tempat ini memang dilindungi segel Toneri, tapi musuh yang ada di luar jelas bukan orang sembarangan. Ini adalah ancaman yang nyata. Boruto menggenggam pedangnya, mengalirkan elemen listrik di sepanjang bilahnya. Jika mereka ingin menyerang, aku akan menyambut mereka di sini. Langkah demi langkah,
dia mendekati hawa cakra itu dengan keberanian yang semakin membara. Namun, dia dihentikan oleh serangan lain yang datang dari arah berbeda. Kali ini, intensitasnya jauh lebih besar, seakan-akan ingin menghancurkan seluruh tempat persembunyian mereka. Boruto mengalihkan serangan itu dengan Kage Bunshin, tetapi ancaman terus berdatangan. Di kejauhan, suara tawa rendah terdengar, menggema di antara desiran angin. Suara itu memancing kecurigaan Boruto. Dengan byakugannya, dia mencoba mencari siapa dalang di balik ini semua, tetapi yang dia temukan hanya kebingungan, dan bahaya yang semakin mendekat. Ini bukan pertarungan biasa, ucap Boruto pelan. Mereka datang untuk sesuatu yang lebih besar, dan kita harus siap. Eida mendekat, menatap Boruto dengan penuh keyakinan. Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sisimu. Boruto mengangguk, menggenggam pedangnya erat-erat. Maka mari kita buktikan, siapa yang akan bertahan sampai akhir. Eida menatapnya dengan ekspresi khawatir. Aku punya firasat buruk, Boruto. Jika kita tetap di sini terlalu lama, kita bisa tersudut. Kita harus segera kabur, atau semuanya akan jauh lebih sulit. Boruto mengangguk pelan. Baiklah, jika itu saranmu, aku akan mengikutinya. Tapi sebelum tempat ini menjadi taruhan, aku akan memindahkan golem Hamura, peninggalan Toneri, ke tempat yang lebih aman. Boruto mendekati patung golem Hamura, bersiap menggunakan Hiraishin untuk memindahkannya. Namun, saat ia menyentuh patung itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Mata patung golem Hamura tiba-tiba memancarkan cahaya terang, menyilaukan seluruh ruangan. Pada saat yang sama, Boruto merasakan sakit yang luar biasa di mata kanannya, hingga membuatnya hampir terjatuh. Boruto! Apa yang terjadi? Eida bergegas mendekatinya, mencoba menenangkan. Boruto memegangi matanya sambil terengah-engah. Aku tidak tahu. Tapi cahaya ini dan rasa sakit di mataku ini bukan hal biasa. Mata kanan Boruto memancarkan cahaya terang, menandai kebangkitan Jougan yang tak terduga. Karmanya juga bangkit, menyelimuti tubuhnya dengan aura mengerikan. Dalam sekejap, kesadarannya terlempar ke dimensi lain. Di dimensi itu, Boruto berdiri sendirian. Lingkungannya gelap dan penuh kabut misterius. Eida? Di mana kau? Teriak Boruto, tapi hanya keheningan yang menjawab. Tiba-tiba, seorang kakek tua muncul dari balik kabut, mengenakan pakaian khas klan Otsutsuki. Boruto refleks mencabut pedangnya. Siapa kau? Apa kau yang melakukan ini? Kakek itu tersenyum tenang. Tenanglah, Boruto Uzumaki. Aku bukan musuhmu. Namaku adalah Hamura Otsutsuki. Kau telah memanggil jiwaku melalui patung itu. Boruto terkejut. Hamura Otsutsuki? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Hamura menjelaskan, dengan menyentuh patung itu, cakramu terhubung dengan rohku. Namun, kedatanganku bukan tanpa alasan. Dunia ini sedang berada di ambang kehancuran. Patung Gedo Mazo yang kau lihat tadi adalah tanda buruk. Jika ia berhasil menyerap para biju, ia akan kembali menjadi Jubi, dan resonansi cakra ini dapat membangkitkan Shibai Otsutsuki, leluhur tertinggi kami. Shibai Otsutsuki? Boruto terkejut. Aku pernah mendengar nama itu dari Amado, tapi aku tak menyangka dia sekuat itu. Hamura mengangguk serius. Dia jauh lebih mengerikan dari Momoshiki atau Ishiki. Jika Shibai bangkit, dia tidak hanya akan menguasai dunia ini, tapi juga dimensi lain. Kau harus bersiap, Boruto. Kekuatanmu belum cukup untuk melawannya, tapi aku akan membantumu memahami potensi yang kau miliki. Boruto menarik napas dalam-dalam, mencoba mencerna semuanya. Apa yang harus aku lakukan untuk menghentikan ini? Hamura tersenyum tipis.
Perjalananmu masih panjang, Boruto. Tapi ingatlah, kau adalah harapan terakhir umat manusia. Bangkitkan kekuatanmu dan lawan takdir ini. Boruto terdiam mendengar kata-kata itu, merasa seolah ada beban berat yang harus dipikulnya. Mata ini, bagaimana bisa muncul di tubuhku? Apakah ada campur tanganmu dan Toneri? Aku tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Hamura menghela napas panjang. Pembicaraan kita sudah selesai, Boruto. Jangan biarkan dunia ini hancur hanya karena kebodohanmu. Selamatkan mereka semua. Sekarang, kamu harus siap untuk merelakan nyawamu demi masa depan dunia ini. Bersiaplah, Uzumaki Boruto. Ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Begitu Hamura mengucapkan kata-kata itu, Boruto merasa tubuhnya goyah. Dalam sekejap, Boruto terbangun, dan sadar kembali di dunia nyata. Di dekatnya, Eida terlihat cemas. Kau baik-baik saja? Apa kamu sudah sadar? Tanyanya dengan penuh perhatian. Boruto merasa bingung. Aku pingsan? Sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri? Eida menatapnya dengan ragu. Matamu, Boruto, lebih terang dari sebelumnya. Itu yang membuatmu pingsan. Aku rasa matamu sedang berfungsi dengan cara yang lebih kuat dari sebelumnya. Boruto merasakan ada perubahan yang sangat besar pada matanya. Jadi Jogan ini aktif sepenuhnya? Tapi aku rasa, aku tidak mengaktifkannya. Apakah ini karena pertemuanku dengan Hamura sebelumnya? Pikirnya dalam hati. Namun, saat dia memikirkan itu, suara Momoshiki terdengar di pikirannya. Aku tidak percaya mereka berdua telah melakukan ini padamu, bocah. Matamu sekarang jauh lebih kuat dari yang pernah aku lihat sebelumnya. Jogan ini adalah ancaman serius bagi Otsutsuki. Aku tidak percaya Otsutsuki rendahan itu sudah bermain kotor untuk menjadikanmu pemegang mata itu. Boruto merasa kesal mendengar komentar Momoshiki. Kenapa kamu tidak pernah menjelaskan apapun tentang mata ini? Sekarang, katakan padaku apa yang terjadi dengan mataku. Momoshiki menjawab dengan nada dingin, kau tidak berhak tahu lebih banyak tentang itu. Daripada sibuk dengan asal-usul kekuatan matamu, lebih baik kau mulai khawatir dengan musuh yang ada di depan. Boruto tidak memberikan waktu lebih lama. Eida, kita akan melawan musuh yang ada di depan. Berpeganganlah padaku. Aku akan melindungimu dan mencari tahu siapa pelakunya. Sekejap, Boruto menggunakan Hiraishi no Jutsu dan langsung keluar dari gua persembunyian mereka. Begitu mereka tiba di luar, Boruto dan Eida langsung dihadapkan oleh ratusan Sumeka yang bergerak cepat, diikuti oleh patung Gedomazo yang mengerikan, semakin mendekat ke mereka. Di sisi lain, Ko dan Matsuri, yang bisa melihat Boruto melalui Sumeka, segera mempersiapkan diri. Itu Boruto, ayo kita segera ke sana, kata Ko dengan bersemangat. Namun, saat mereka mencoba berpindah tempat menggunakan Sumeka, mereka merasakan sesuatu yang aneh. Kenapa aku tidak bisa berpindah tempat? Kata Matsuri, bingung. Ada yang salah dengan Sumeka ini. Apa mungkin kita benar-benar sudah terlambat? Sumeka ini tidak bisa dikendalikan lagi, dan sepertinya sedang dikendalikan oleh seseorang. Kembali ke Boruto, dia merasa aliran cakra yang sangat kuat datang dari Gedomazo. Dia bisa merasakannya, meskipun tubuh pengendalinya tidak terlihat. Aku tahu kau ada di dekat sini. Kau bisa menghilangkan wujudmu, tetapi mataku bisa merasakan aliran cakramu. Siapa sebenarnya kau? Ujar Boruto, matanya menatap tajam ke arah kegelapan di sekitarnya. Tidak lama setelah itu, para Sumeka menyerang Boruto dengan brutal, mencoba mengepungnya. Tanpa ragu, Boruto langsung menggunakan Jutsu Shiden untuk menumbangkan mereka satu persatu. Kau tidak paham monster ini sama sekali. Mereka tak ada artinya di hadapanku, seru Boruto dengan penuh percaya diri. Tiba-tiba, sebuah sosok misterius muncul di hadapan Boruto, mengenakan jubah hitam yang menyelubungi tubuhnya. Uzumaki Boruto, kamu memang sudah sangat kuat. Tapi saat ini, aku membutuhkan tubuhmu untuk tujuan yang lebih besar, kata sosok itu dengan suara yang tenang namun menakutkan. Setelah munculnya sosok misterius yang mengenakan jubah hitam, Boruto merasa ada tekanan luar biasa di udara. Musuh ini jelas jauh lebih kuat dari apa yang pernah dia hadapi sebelumnya. Namun, Boruto tidak gentar. Dengan mata Jogan yang kini sepenuhnya aktif, ia bisa merasakan setiap gerakan musuh, setiap aliran cakra yang dipancarkan dari tubuh sosok itu. Siapa kau sebenarnya? Tanya Boruto, matanya berkilat tajam, menatap sosok itu dengan rasa waspada.
Apa yang kau inginkan dariku? Sosok itu tersenyum dingin. Aku adalah Shibai Otsutsuki, dan aku datang untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Tubuhmu adalah kunci untuk melanjutkan rencana kami, Boruto. Kamu terlalu berbahaya jika dibiarkan hidup, dan aku akan mengakhirinya di sini. Boruto menggeram, merasakan amarah yang membara. Tidak ada yang akan mengalahkanku begitu saja. Dunia ini lebih berharga daripada apapun yang kau inginkan. Dengan kecepatan luar biasa, Shibai mengayunkan tangannya, menciptakan gelombang cakra yang sangat kuat yang menghancurkan tanah di sekitar mereka. Namun, Boruto cepat bergerak, menggunakan Hiraishi no Jutsu untuk menghindar dari serangan itu, langsung melompat ke udara dengan kecepatan tak terbayangkan. Apakah itu yang kau miliki? Seru Boruto, suara penuh tantangan. Kau harus melakukan lebih dari itu untuk mengalahkanku. Shibai, meskipun terkejut dengan kecepatan Boruto, tidak mundur. Dengan satu gerakan tangan, ia menciptakan energi gelap yang membentuk sebuah kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Kau memang kuat, Boruto, tapi kekuatanmu tidak akan cukup untuk menghentikanku. Saat serangan itu datang, Boruto memusatkan seluruh cakra dalam dirinya, merasakan pergerakan energi di dalam tubuhnya. Ia menyatukan kekuatan mata Jogan dan cakra Uzumaki yang mengalir dalam darahnya. Dalam sekejap, Boruto memfokuskan energinya untuk menciptakan serangan yang sangat kuat, mengarahkannya langsung ke Shibai. Ini adalah kekuatan yang aku terima dari semua yang telah memberi aku kekuatan, seru Boruto dengan suara tegas. Aku tidak akan membiarkan dunia ini jatuh ke tanganmu. Dengan sebuah dorongan yang luar biasa, Boruto meluncurkan serangan cakra murni yang berkilauan. Serangan itu mengarah langsung ke tubuh Shibai, menembus energi gelap yang ia ciptakan, dan menghantam tubuh Shibai dengan keras. Namun, Shibai dengan cepat menghindar, menggunakan kekuatan luar biasa untuk menciptakan pelindung di sekeliling dirinya. Boruto tak mundur, matanya semakin bersinar terang, semakin tajam. Kau tidak akan menang, serunya. Aku sudah diberi kekuatan untuk melindungi dunia ini, dan aku tidak akan membiarkanmu merusaknya. Dengan keteguhan hati, Boruto memusatkan semua energi yang tersisa, mengaktifkan teknik yang lebih kuat, seni segel Uzumaki. Menggunakan matanya yang telah sepenuhnya aktif, Boruto menatap Shibai dengan intens, memfokuskan semua cakra yang ada di tubuhnya. Sebuah simbol besar muncul di udara, seiring dengan cakra yang berputar dengan cepat, siap untuk menyegel musuhnya. Ini adalah akhir dari perjalananmu, Shibai, kata Boruto dengan tegas. Shibai berusaha menghindar, tetapi kali ini, Boruto sudah mengantisipasi setiap gerakan yang akan dia lakukan. Teknik segel Uzumaki yang luar biasa kuat berhasil menghujam tubuh Shibai, menariknya ke dalam jaring cakra yang kuat. Shibai berusaha melawan, namun semakin lama, semakin terperangkap dalam segel yang tak bisa dia hancurkan. Apa yang kamu lakukan? Teriak Shibai, matanya dipenuhi kekesalan dan kemarahan. Ini tidak mungkin. Aku tidak akan disegel olehmu. Boruto menatapnya dengan penuh keyakinan. Kau sudah terlambat. Dunia ini tidak akan jatuh ke tanganmu. Segel ini akan menahanmu sampai waktu yang tak terhitung. Dengan kekuatan terakhir yang dimilikinya, Boruto mengakhiri serangan itu. Shibai Otsutsuki akhirnya terjebak dalam segel yang kuat, tubuhnya tak lagi bisa bergerak. Segel itu mulai menghilang ke dalam dimensi waktu yang tak terlihat, membawa Shibai ke dalam pengasingan abadi. Ketegangan yang semula menggantung di udara kini menghilang. Boruto berdiri tegak, napasnya berat, namun matanya tetap memancarkan cahaya yang penuh harapan. Eida yang berada di sampingnya, menatapnya dengan rasa kagum. Hebat, Boruto, kata Eida, kau berhasil mengalahkan Shibai Otsutsuki dan menyelamatkan dunia. Boruto menghela napas panjang, merasa lelah, namun ada rasa kemenangan yang begitu besar di dalam hatinya. Ini belum selesai. Masih banyak yang harus kita lakukan. Namun, untuk saat ini, dunia yang terancam telah diselamatkan. Dengan keberanian dan kekuatan Boruto, Shibai Otsutsuki kini terperangkap dalam segel yang akan mengakhiri ancaman yang ditimbulkan olehnya. Dunia kembali tenang, meskipun Boruto tahu,
bahaya baru bisa muncul kapan saja. Tetapi ia juga tahu satu hal, ia siap untuk melindungi dunia ini, dengan segala kekuatan yang telah dia terima, dan dengan semangat yang tidak akan pernah padam. Dan dengan itu, Boruto melangkah maju, siap menghadapi tantangan apapun yang akan datang di masa depan, demi melindungi dunia yang masih bisa diselamatkan.